Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri, muka belakang, lalu katakan Selamat Natal Kristus. Nggak kenal sekalipun kasih salam lah, karena banyak yang juga saya tidak kenal di sini ada datang di gereja ini. Sambil minta tolong yang dekat dengan pintu penghubung atas dan bawah tolong ditutup, karena saya lihat banyak yang berkipas-kipas, kepanasan, mungkin pengaruh pintu gesernya. Kalau belum ditutup di atas tolong ditutup biar AC-nya nggak keluar. Saya berharap Bapak Ibu pernah menjadikan Toko Yusuf salah satu tokoh yang direnungkan dengan sangat teliti. Kenapa? Karena Yusuf hampir tidak jadi bagian penting untuk dibicarakan di perayaan Natal Kristus. Dan puji Tuhan, GPIB malam ini khusus mengambil topik tentang Yusuf. Dan ini menjadi hal yang menarik. Oh ya, dari tadi kenapa saya bilang Natal Kristus dan bukan Natal, seperti tahun kemarin sudah dijelaskan, Natalitia, kata Natal itu berarti kelahiran, Natus itu berarti lahir, maka Natal itu berarti lahir. Jadi kalau cuma bilang perayaan Natal berarti perayaan lahir. Kalau bilang selamat Natal sebentar, itu cuma berarti selamat lahir. Jadi kalau Bapak Ibu salam ke saya sebentar dan bilang selamat Natal, saya mau tolak. No, saya lahir tanggal 29 Januari, tolong dicatat, siapkanlah segala sesuatu di tanggal 29. Yang benar selamat Natal Kristus. Jadi selamat lahir Kristus. Mari kita masuk ke teks. Ada beberapa hal yang sangat indah Bapak Ibu menurut saya untuk direnungkan. Ada beberapa catatan, dan bagi saya 3 catatan inilah yang memungkinkan peristiwa Natal Kristus terjadi. Dari aspek Yusuf saya sebut ada 3 hal. Hal yang pertama adalah ketulusan cinta atau ketulusan kasih. Ini hal pertama dari Yusuf, ketulusan cinta atau ketulusan kasih. Apa reaksi wajar seorang laki-laki yang bertunangan dengan seorang perempuan, lalu kemudian didapati bahwa calon istrinya mengandung? Apa reaksi wajar? Wajarnya adalah kemungkinan sangat negatif, kemungkinan marah dan sangat tersinggung. Catatan Bapak Ibu, kemungkinan kronologinya begini. Di Injil Lukas pasal 1, terima kabar. Lalu kemudian, pasal 2, terima kabar. Lalu kemudian dia berangkat Maria ke Elisabet selama 3 bulan untuk, bahasa sekarang mungkin, healing. Kenapa? Shock Bapak Ibu. Beberapa penafsir menyebut usia pada masa bertunangan bisa di rentang waktu 15 sampai 17 tahun. Nah, sekarang saudara bisa bayangkan tiba-tiba malaikat Gabriel datang dan menyampaikan berita itu. Karena banyak orang ketika merayakan Natal cuma wow, kerennya Bunda Maria ya, dipilih rahim kudusnya menjadi. Oh enggak Bapak, itu enggak keren. Bagi seorang anak gadis 15 sampai 17 tahun itu berita yang menakutkan. Makanya dia perlu menuju ke Elisabet. Nah, nanti barangkali saudara bisa menonton film The Nativity Story, itu juga bagus. Itu merangkai kisah itu tentang keterkejutannya. Makanya Maria tidak pernah bersorak haleluya ketika dengar kabar itu. Justru bikin tanda tanya besar, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Justru itu. Kapankah Maria bersorak dan bersukacita senang ketika jumpa dengan Elisabet? Pergi ke Elisabet dan dia di situ selama 3 bulan. Nah, saudara bisa bayangkan dengan target 3 bulan, mungkinkah mama saya sudah lupa kondisi perut istriku baru 3 bulan, waktu 3 bulan itu.
Sudah ada nggak kelihatan? Belum? Atau ada nggak ada hal tenjolan kecil kali, saya nggak tahu. Dan dia kembali ke Nazaret. Ayat 18, saya dugaan cukup kuat, tolong lihat ayat 18. Kemungkinan besar Yusuf tahu dari pengakuan Maria. Saudara harus bayangkan reaksi itu. Dia pulang 3 bulan nggak ketemu, 3 bulan nggak ketemu, nongol di Nazaret, dan mungkin dia menyampaikan kepada Yusuf. Saya nggak tahu bagaimana cara Maria menyampaikannya. Kalau ada orang Jawa nggak di sini mungkin begini kali, Mas, iki loh, aku mengandung rek, atau apapun, saya nggak tahu. Saya lagi membayangkan, kalau saudara baca Alkitab, tolong bayangkan itu. Dan untuk Bapak Ibu tahu, ini budaya Yahudi. Yusuf berhak untuk mengajukan sesuatu perkara, untuk menghadapkan Maria di depan masyarakat, dan dia orang pertama yang bisa melempar Maria dengan batu sesuai kitab Ulangan. Bisa. Itu hal yang luar biasa. Tapi saudara tahu apa yang dibuat oleh Yusuf? Tolong lihat ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalau Bapak Ibu baca ayat 19, tetap aja dia berencana menceraikan diam-diam. Enggak Bapak Ibu. Ada 2 jenis memutuskan pertunangan dalam tradisi zaman itu. Jenis yang pertama adalah lewat pengadilan. Itu yang dimaksud dengan di depan umum, lewat pengadilan. Itu yang saya maksud soal dilempar dengan batu. Yaitu Yusuf melakukan justifikasi di depan umum untuk berkata, bukan saya yang salah, dia yang berzina, perempuan ini layak dilempar dengan batu. Itu pilihan pertama. Tapi pilihan kedua, Alkitab bilang begini, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Diam-diam itu berarti talak 2 saksi. Dalam tradisi Yahudi, talak 2 saksi. Maka cuma kumpul keluarga kecil, kita putuskan saja. Nanti saya sampaikan bahwa kita sudah tidak ada hubungan. Apa artinya? Yusuf mau bilang ke masyarakat sekitar, tetangga kanan kiri, yang salah saya. Saya yang sudah bosan, saya sudah nggak mau dengan dia. Dia tidak menyebut tentang perkara perzinahan. Maka kalau saudara baca 19, ini luar biasa. Bahwa dia mengambil kesalahan itu jadi miliknya. Jangan Bapak Ibu berpikir, iyalah pasti dia akan pilih talak 2 saksi, nggak akan omong supaya nggak lempar batu. Kan dia tahu ini dikandung dari Roh Kudus. Baca baik-baik, dia nggak tahu. Dia nanti tahu ketika dia mau rencanakan dan dia tidur, baru malaikat kasih tahu. Dia tidak tahu. Maka saya bilang ini orang luar biasa. Orang ini luar biasa. Saya mau katakan hal pertama, dengarkan Bapak Ibu. Ketulusan cinta dan kasih Yusuf memungkinkan Natal Kristus terjadi. Peristiwa Natal Kristus terjadi melalui momen Yusuf adalah ketulusan cinta kasih. Yang seharusnya dia memilih untuk bercerai di depan umum. Itu pun gak jadi. Yang kedua, saya sebut poin kedua itu ketaatan. Tolong lihat ayat 20. Waktu dia siap melaksanakan itu, dia didatangi oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel di dalam mimpi dan menyampaikan, jangan kau ceraikan karena anak dalam kandungan ini kudus, ya harus diberi nama Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dialah yang akan membebaskan, dan seterusnya. Saudara tahu, bagi saya sekalipun, kendati pun ini perintah Tuhan, dia akan berhadapan dengan justifikasi sosiologi orang. Di tengah masyarakat, dia ada 2 opsi, malu atau taat. Dia tetap ada 2 opsi, pertahankan hubungan ini demi kehendak Allah, dan siap untuk mengecap rasa malu. Saya suka banget ketika nonton film The Nativity Story itu, dia mengisahkan memang dari tinjauan budayanya bagus banget. Jadi langsung masuk, iya ya, itu 2 pilihan yang sulit loh. Entah taat kepada Allah atau terluka karena rasa malu. Dan saudara tahu, ayat yang ke-24 menarik. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya.
ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia pilih opsi yang pertama, kalaupun malu tetap taat. Demi rencana Tuhan terjadi bagi tunanganku ini, aku akan taat. Bapak Ibu tahu kalau dia nggak taat, apa yang terjadi? Tapi saya yakin Tuhan punya banyak cara. Tapi saya berandai dalam pikiran manusia. Andai kata dia tidak taat, apakah Yesus terlahir di Bethlehem? Enggak. Tidak terjadi. Kenapa? Karena Yusuf turunan Daud dan dia harus daftarkan diri ke Bethlehem dalam rangka sensus pajak Kaisar Agustus. Jadi kalau dorang dua enggak jadi, dengan laki-laki lain itu Maria, saudara bisa bayangkan, tetap lahir di Nazaret, maka Mika 5 ayat 1 gagal. Saudara bisa bayangkan, sesuatu loh yang terjadi. Jadi saya mau katakan, demi rencana Allah terjadi, ketaatan itu harus ada. Dan di dalam ketaatan itulah Yusuf rela membuang harga diri. Hal kedua saya mau bilang begini, Natal Kristus terjadi pada versi Yusuf adalah ketaatan yang sungguh kepada Allah. Poin pertama, ketulusan cinta kasih. Poin kedua, ketaatan yang sungguh kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini ketiga menarik, khusus untuk bapak-bapak. Tolong lihat ayat 25. Ayat 25, saya bacakan ya. Tetapi, maaf, bukan khusus untuk bapak-bapak, untuk semualah. Nanti bapak tanya lagi saya, kenapa buat saya? Ayat 25, lihat ya. Saya baca dengan menurut terjemahan baru edisi kedua. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kenapa ini penting untuk diuraikan kepada saudara? Karena ayat 24 bilang dia kawini Maria. Maka dia sangat berhak pada tubuh Maria. Saya ulangi. Karena dia sudah nikahi Maria, maka dia berhak pada tubuh Maria. Tidak ada larangan oleh Gabriel, jangan sontong-sontong Pak Maria sampai Yesus lahir. Awas, ngapain tangan awas. Enggak ada larangan. Tetapi Yusuf sendiri yang berinisiatif, aku tidak akan cemari dengan darahku sendiri. Biar cuma Tuhan di dalam itu. Dia jaga kekudusan. Berapa lama Bapak Ibu? Sampai Maria melahirkan anak. Berapa lama berarti? 9 bulan. Nanti Lukas pasal 2 ayat 22, tolong buka Lukas pasal 2 ayat 20, nanti saudara akan menemukan. Masa pentahiran seorang perempuan pasca melahirkan adalah 40 hari. Berarti Yusuf menahan diri demi kekudusan Maria adalah 9 bulan 40 hari. Alias 10 bulan 10 hari. Oh wetae. Bapak, enggak mudah loh. 10 bulan 10 hari. Pengantin baru kawin. Enggak. Dia tahan diri. Kekudusan. Saya tertarik tentang versi kekudusan ini. Padahal itu haknya. Tapi dia memilih bukan soal hak, tapi bagaimana kandungan ini tetap suci sampai masanya dilahirkan. Saya mau katakan hal yang ketiga ini. Kekudusan. Yusuf hidup dan menjaga kekudusan Maria. Maka peristiwa Natal Kristus terjadi. Maka saya mau simpulkan begini malam ini kepada Bapak Ibu. Versi Yusuf ya, bukan versi yang lain. Dari perspektif dan versi Yusuf kita menemukan. Natal Kristus terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena 3 hal. Ketulusan cinta. Ketaatan yang sungguh pada Tuhan. Dan kekudusan hidup. Tanpa 3 hal ini, peristiwa Natal Kristus tidak akan terjadi. 3 poin ini dari Yusuf kita belajar. Ketulusan cinta kasih, ketaatan totalitas kepada Allah, dan menjaga kekudusan. Peristiwa itu terjadi. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu,
Saya mau tanya dulu kepada mama-mama, apakah cookies Natal sudah ada di rumah? Atau sudah habis? Tahun lalu saya berkisah di pastori bahwa selesai kue Natal dibakar di rumah. Saya nggak suka beli, Bapak Ibu, nggak mau. Kenapa? Bukan soal alasan lain, cuma satu saja. Kalau dia bikin di rumah istriku, berarti pastor itu beraroma kue Natal. Itu langsung, so Natal ini gitu. Bapak Ibu tahu, sampai H-5 kemarin tidak ada peristiwa itu. Saya sampai begini, ini jadi nggak ini Natal? Ini Yesus lahir nggak di pastori? Karena nggak ada terjadi apa-apa. Tapi puji Tuhan, setelah saya doa bergumul luar biasa, Tuhan menggerakkan dia. Tapi tidak terjadi tahun kemarin di pastori hari ini. Ketika selesai, tidak ada lagi di lakban. Sudah tidak ada. Dan dibilang for ngana semua. Oh puji Tuhan, dia sudah bertobat tahun lalu. Dia bilang for tamu, sekarang for kita semua. Ternyata salah ya Bapak Ibu. Kita sering berpikir bahwa Natal Kristus soal aroma kue. Soal siapkan ruangan ini supaya dicat lagi dan seterusnya untuk terima tamu nanti. Soal ada pohon Natal atau tidak dan lain sebagainya. Oh enggak, ternyata soal ketulusan. Ternyata soal ketaatan. Ternyata soal kekudusan. Mau bakar cookies banyak-banyak kalau tidak taat pada Tuhan, Kristus tidak terlahir di rumahmu. Oh ini penting. Maka saya mau katakan hal pertama ini. Bagi saya, Natal Kristus ketika saudara rayakan di rumah masing-masing, kiranya 3 poin ini melekat dalam hidup keluarga. Suami, istri, anak-anak. Tuluslah untuk istrimu dan suamimu dan anak-anak. Belajar untuk tetap taat, no matter what, apapun yang terjadi, kepada Tuhan. Lalu hiduplah dalam kekudusan. Maka saya percaya peristiwa Natal Kristus itu benar terjadi di rumah saudara, di palungan hati saudara. Amin. Tidak berarti nggak bikin kue dong, harus tetap bikin. Dia ada dulu di belakang soalnya. Tetap ada. Jadi Bapak Ibu, poin kedua. Kalau begitu, ini menarik. Orang persoalkan soal tanggal berapakah persisnya, walaupun dalam tradisi gerejawi 25 Desember itu dari riwayat sudah dibaca, di ahli-ahli sejarah sudah buktikan 25 Desember betul, walaupun juga ada yang mulai menghitung pada peristiwa Elizabeth sedang mengandung, diruntut, hubungkan, ada yang bilang, oh engkanya meleset, dia bukan dari situ, whatever. Saya nggak peduli tanggal berapa, karena saya nggak punya akte kelahiran Tuhan Yesus. Oh benar, bagi saya cuma satu hal, bukan soal kapan dia lahir. Satu hal, Tuhanku sudah terlahir di dunia dan datang untuk menebus engkau dan saya. Maka aku harus merasakan palungan hatiku layak untuk menerima keagungan itu. Maka aku akan hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan, dan dalam ketulusan. Dan kalau 3 hal ini Bapak Ibu lakukan tiap-tiap hari, maka tiap-tiap hari Natal Kristus terjadi. Kalau tiap-tiap hari dalam ketaatan, tiap-tiap hari dalam kekudusan, tiap-tiap hari dalam ketulusan, bagi saya damai sejahtera itu tetap ada tiap-tiap hari. Sukacita Natal itu pun tiap-tiap hari. Maka tiap-tiap hari pun cookies Natal ada. Kan jadi sesuatu yang enak untuk direnungkan. Tiap-tiap hari kita rasa damai sejahtera. Saudara bisa bayangkan, panitia Natal luar biasa di berbagai tempat. Aku nggak tahu di Karis ada rencana apa. Panti asuhan, panti jompo, itu di bulan Desember berlimpah-limpah berasnya. Gula, sembako ketika panitia berlomba untuk memberikannya dalam ketulusan, ketaatan, kekudusan di bulan Desember. Januari sampai November melarat dorang. Karena apa? Karena kita berpikir soal itu kan. Tapi kalau tiap-tiap hari itu kita ekspresikan dalam kekudusan, ketaatan, dan ketulusan itu, bagi saya memberi bagi orang lain, menopang orang lain, mengasihi lebih lagi, tidak harus terjadi pada peristiwa bulan Desember. Tapi mestinya terjadi di tiap-tiap saat.
Saya sudah mau tutup karena saya yakin ada yang lagi bikin opor, lagi kasih panas api kecil barangkali di rumah, saya kurang tahu. Maka saya mau tutup, mau bilang begini Bapak Ibu. Selamat Natal Kristus. Dalam ketaatan, ketulusan, kekudusan saudara, biarlah bayi suci itu menemukan palungan hati yang layak di hati saudara. Selamat Natal Kristus bukan cuma tanggal 25 Desember. Selamat Natal Kristus di tiap-tiap hari. Untuk tiap-tiap hari hidup dalam ketaatan, ketulusan, dan kekudusan. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.